Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar baik CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, kali ini untuk menghibur teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas kembali ke kompetensi teknik ya. Setelah sekian lama kita berkutat pada tes bakat skolastik ya. Semoga saja untuk tes bakat skolastik itu kalian sudah lancar, semuanya sudah bisa, sehingga kita bisa fokus untuk kompetensi-kompetensi berikutnya. Oke, kita mulai ya. Soal kompetensi teknis guru P3K 2021, kita mulai dari nomor 1. Oke, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan apakah model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. B. Model pembelajaran blended learning memungkinkan guru mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. C. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk penerapan kegiatan pembelajaran. D. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita akan bahas dulu ya. Jadi teman-teman, blended learning itu apa sih? Blended learning itu adalah sebuah pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran langsung atau face to face dan pembelajaran online. Nah, lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Apa saja yang ada di blended learning atau pembelajaran blended ada ya? Manfaat dari blended learning itu ada 4 itu ya. Yang pertama adanya fleksibilitas, yaitu karena blended learning itu mengkombinasikan antara pembelajaran langsung yaitu face to face dan pembelajaran online, maka pembelajaran online itu atau e-learningnya itu memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran, itu namanya fleksibel. Oke ya. Yang kedua, manfaat dari blended learning adalah fokus kebutuhan belajar. Dalam hal ini adalah memungkinkan guru sebagai pengajar untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didiknya melalui aktivitas pembelajaran online. Yang ketiga, variasi media. Mempunyai banyak ragam variasi media dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, variasi model. Artinya apa? Pada blended learning itu mempunyai banyak ragam variasi model yang dapat dipilih untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kembali lagi ya ke soal ya. Berarti jawaban yang paling tepat yang fokus sesuai kebutuhan belajar ya B. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online gitu ya teman-teman. Nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut ya, nomor 2. Dari jenis soal ini, mana yang paling dihindari sebagai tes dengan satu soal ya. Satu soal itu kira-kira yang paling tidak tepat digunakan adalah apakah A. Penilaian produk, apakah B. Benar salah, apakah C. Pilihan ganda, apakah D. Menjodohkan. Nah teman-teman, dalam memilih tes dengan satu buah soal itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada menghindari kecenderungan peserta didik menjawab coba-coba, itu yang paling utama. Itu yang kedua, validitas, derajat validitas dan reliabilitas untuk tes itu rendah ya, untuk instrumen tesnya rendah. Yang ketiga, sering terjadi kekaburan karena itu sukar untuk menyusun item yang benar-benar jelas. Nah, dari ketiga hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tes ini ya, yang perlu dihindari dalam pemilihan tes ini, yang kira-kira membawa dampak yang paling nyata untuk pemilihan tes adalah yang apa? Apakah A, B, C, D? Nah, kalau penilaian produk ya teman-teman, kalau penilaian produk itu bisa dengan satu tes karena hasilnya juga inginnya produk. Kalau benar salah, pilihan ganda dan menjodohkan, itu tiga-tiganya adalah untuk menguji pengetahuan. Nah, yang paling banyak kecenderungan peserta didik menjawab coba-coba adalah yang benar salah ya. Kalau benar salah itu peluangnya 50-50 ya, 50% ya, bisa benar bisa salah, tapi kemungkinannya paling banyak. Kalau pilihan ganda misalkan opsinya 4 kan,
peluangnya hanya seperempat, maka anak tidak akan dengan mudah itu mencoba untuk menjawab semuanya ya. Kemudian pada penilaian benar salah juga sering terjadi kekaburan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah tes jenis benar salah. Ini yang paling harus dihindari ketika kita membuat satu soal ya. Next, nomor 3. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Artinya apa? Apakah A, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk melatih proses berpikir anak? Apakah B, posisi media pembelajaran saling terkait dengan komponen pembelajaran lainnya? Apakah C, media pembelajaran harus memungkinkan dapat mempercepat proses belajar? Apakah D, media pembelajaran memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat bantu pendidikan dan fungsi hiburan? Coba kita amati ya teman-teman, kita kasih teorinya. Kalau manfaat media berdasarkan itu yang pada soal, yaitu media merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, itu artinya apa? Jadi media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, artinya saling terkait, saling berhubungan dengan komponen lain. Nah, dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Jadi jawaban yang paling tepat ya yang B ya, adanya keterkaitan dengan komponen pembelajaran lain. Nah, kita kasihkan teori untuk memilih media. Ini banyak teman-teman yang agak kebingungan ya, maka kita akan belajar bagaimana sih memilih media. Nah, kita ambil dari dua sudut pandang ya teman-teman. Sudut pandang itu sudut pandang teknis ya, kita ambil. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Jadi dalam memilih media itu ya sesuai dengan tujuan atau instruksional goalnya. Nah, media yang cocok guna mencapai tujuan tersebut dan dianalisis dapat diarahkan pada tujuan kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengukur pengetahuan, maka ambil yang media yang tujuannya kognitif ya. Kemudian afektif, kemudian dalam pengembangan psikomotorik itu media yang cocok yang apa? Kemudian kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, pertimbangan lainnya adalah bahan dan pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian dapat dipertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, harus sesuai dengan karakteristik siswa, teman-teman. Nah, dalam hal ini media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, harus dikenal siswa ya. Nah, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Kemudian adanya kesesuaian dengan teori, harus cocok dengan teorinya. Media yang dipilih itu bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai, paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian atau riset, sehingga telah diuji validitasnya. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan pendukung serta waktu. Nah, bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Itu memilih media ada 5. Kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian dengan teori, dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Nah, selain memilih media dengan cara yang demikian, nah, kita mengenal juga media itu berdasarkan ada teori tentang kerucut pengalaman atau kerucut Edgar Dale ya, biasanya begitu menyebutkannya. Menurut kerucut Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Nah, proses mengamati, mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Nah, semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Nah, sebaliknya, nah, semakin abstrak, maka memperoleh pengalaman contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, itu juga hanya abstrak ya, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Nah, kalau kita urutkan teman-teman dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dalam memilih media itu, yang pertama audio, itu media dengar, visual media lihat, audio visual bisa mendengar juga bisa melihat, artinya menggunakan 2 indera yang digunakan. Kemudian kinestetik itu dapat disentuh, disimulasikan ya, itu dimanipulasi oleh siswa. Nah,
Misalkan audio dengan visual berarti bagus visual. Kalau ada audio visual kemudian ada audio visual, maka pilih saja media yang audio visual. Jadi semakin banyak indera yang digunakan oleh siswa sebagai tanggapan reseptor, maka itu semakin baik gitu ya teman-teman. Teorinya begitu. Next, nomor 4, integrasi nilai-nilai PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen apa? Apakah A, tujuan dan aktivitas pembelajaran? Apakah B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi? Apakah C, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran? Apakah D, standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar? Coba kita perhatikan teman-teman, sebenarnya nilai-nilai PPK itu apa sih? Nilai-nilai PPK itu sebenarnya kependekan dari penguatan pendidikan karakter. Ini merupakan kebijakan pemerintah, tujuannya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo Yusuf Kala dalam pendidikan nasional. Nah, kebijakan P3K ini biasanya dikenal dengan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Coba dilihat, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Biasanya untuk bab seperti ini itu masuk di komponen afektif ya, komponen sikap gitu ya teman-teman. Nah, karena komponen sikap maka biasanya untuk jawaban yang model seperti ini ya teman-teman, SKL dan KD itu ada paketnya sendiri ya teman-teman, jadi tidak bisa diubah, tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan nilai-nilai PPK pada SKL dan KD. SKL itu sudah ada standarnya, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian KD sudah ada masuk di standar isi, itu paket baku dari pemerintah, tidak ada untuk nilai-nilai PPK yang meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, tidak masuk di situ. Kemudian ini IPK tadi juga tidak ya. Nah, IPK ini tidak, kenapa? Karena IPK itu ada prasyaratnya. Indikator pencapaian kompetensi itu harus memuat KKO yang jelas bisa diukur. Nah, untuk religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas itu sulit untuk diukur dengan kata kerja operasional yang ada gitu ya teman-teman. Jadi tidak mungkin masuk di IPK. Nah, kalau tujuan pembelajaran ada. Nah, KD ini tadi, KD tidak ada ya, IPK harus ada KK. Jadi untuk nomor 4 tadi jawabannya adalah A gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini termasuk jenis kompetensi apa? Apakah kompetensi pedagogik, profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Nah, karena pada nomor 5 ini yang disorot adalah sifat empati kepada orang lain, toleransi, dan sikap kepribadian positif, maka ini tidak mungkin untuk jawaban pedagogik dan profesional gitu ya. Tidak mungkin ya, berarti kita fokusnya saja saya jelaskan untuk yang C dan D. Bedanya apa sih kompetensi kepribadian dan sosial? Nah, ini kita bahas ya. Jadi kompetensi kepribadian itu contohnya, indikatornya adalah bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia gitu ya. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir, menjunjung kode etik profesi guru gitu ya, itu namanya kepribadian. Kalau sosial itu memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, tidak diskriminatif atau toleransi intinya ya, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras. Nah, berarti punya toleransi yang tinggi yang pertama. Yang kedua, bisa berkomunikasi efektif, kemudian memiliki sifat empatik, santun, sesama pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua dan masyarakat gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya adaptasi di tempat bertugas ya, bisa beradaptasi di tempat bertugas baru di seluruh wilayah Indonesia ya, yang memiliki keragaman sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain, sehingga secara lisan maupun tulisan atau bentuk lain. Jadi gitu ya. Maka untuk soal nomor 5 ini, guru memiliki sifat empatik, toleransi. Nah,
sikap dan kepribadian yang positif ini dan mampu bekerja sama gitu ya. Ini tadi tidak ya, jadi masuknya sebenarnya itu di sosial. Kita cocokkan ya teman-teman ya. Sifat empatik itu berarti masuk di indikator kedua ya, nomor 2 dari atas itu ada empatik. Toleransi itu masuk di indikator pertama, adanya tidak diskriminatif terhadap agama, ras, itu namanya toleransi. Sikap pribadi yang positif ini juga nomor pertama juga positif itu ya. Kemudian mampu bekerja sama itu nomor 4 itu ya, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri dan profesi orang lain itu. Kemudian sifat empatik, santun dengan masyarakat itu juga namanya bisa bekerja sama. Bisa beradaptasi juga wujud dari kerjasama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kompetensi sosial. Next, berikutnya nomor 6 teman-teman, coba disimak. Rumus tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ya. Ini yang menjadi garis besar adalah berpusat pada siswa. Kalau kita mengenalnya adalah student center learning ya, pembelajaran dengan berpusat pada aktivitas siswa. Apakah A, setelah dijelaskan guru siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. Kemudian B, siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. C, setelah mengamati gambar tumbuhan siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D, setelah mengamati gambar tumbuhan siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Nah, coba teman-teman, kunci dari berpusat pada siswa itu adalah kondisi. Kan kita mengenal bahwa dalam tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, D. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. A itu audiens, artinya peserta didiknya atau siswanya. B itu behavior, artinya perilaku yang mau diamati ya, misalkan menyebutkan, melaksanakan, menjelaskan, itu namanya behavior. Kemudian untuk C itu kondisi itu ya gambaran pembelajaran yang dilaksanakan ya. Kemudian untuk D, degree ya, degree itu tingkatan pencapaian dari behaviornya gitu ya teman-teman. Nah, kita akan cek. Nah, berpusat pada siswa itu yang paling utama dilihatnya adalah dari kondisi ya, dari kondisi pada tujuan pembelajaran, kondisinya seperti apa. Kalau yang melaksanakan guru maka itu tipenya adalah teacher center learning. Nah, kalau berpusat pada siswa itu biasanya kalau kata kerjanya adalah siswanya yang beraktivitas atau kata kerja positifnya ya. Coba kita cek satu persatu. Setelah dijelaskan guru ya, dijelaskan guru berarti yang aktif siapa? Oh, gurunya berarti ini masuknya di teacher center learning gitu ya. Dan itu juga pada A itu A, B, C, D masuk semua ya. A, B, C, D. A nya adalah siswa, B nya menjelaskan faktor penyebab terjadinya gempa, C nya adalah setelah dijelaskan guru, D nya dengan tepat. Oke, tapi ini berpusat pada guru karena setelah dijelaskan guru. Nah, itu ya teman, kondisinya kata negatif, jadi siswanya itu gurunya yang aktif, intinya gitu. Kemudian B, siswa disajikan. Kata-kata disajikan itu yang aktif siapa? Ya gurunya menyajikan. Yang itu ya, yang menyajikan itu berarti gurunya. Berarti ini juga teacher center learning. Dan untuk komponen tujuan pembelajarannya hanya kondisi saja. Behaviornya tidak ada, audiensnya ada. Tapi behaviornya tidak ada, degree-nya tidak ada. Adanya C, kondisinya. Siswa disajikan materi gitu aja. Kemudian untuk C, setelah mengamati gambar tumbuhan. Nah, ini mengamati teman-teman, siswanya mengamati. Artinya apa? Ini adalah teacher center learning ya. Student center learning. Nah, siswa melaksanakan observasi di lapangan. Nah, ini maksudnya student center learning ya, siswanya yang aktif, siswanya mengamati. Tapi pada opsi C itu komponen tujuan pembelajaran yang masuk hanya A, B, C. A, audiens siswanya, B, behaviornya melaksanakan observasi, C, kondisinya setelah mengamati gambar tumbuhan gitu ya. Kita lihat sekarang opsi yang D.
Mengamati gambar, ini siswanya apa gurunya yang aktif? Kalau mengamati berarti siswanya ya, siswanya berarti ini student center learning. Kemudian ini dengan tempat itu degree-nya ada, jadi student center learning juga memuat komponen tujuan pembelajaran yaitu A, B, C, D. Nah, karena student center learning-nya ada 2, C dan D, kita ambil yang komponen tujuan pembelajarannya paling lengkap yaitu yang D, yaitu setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Nomor 7. Guru tidak perlu mendatangkan objek tertentu ke ruangan kelas karena tidak memungkinkan dari segi pengadaannya. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan manfaat sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat titik-titik. Apakah A. memberikan informasi yang akurat dan terbaru, B. memperluas wawasan anak, C. meningkatkan motivasi belajar anak, D. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi manfaat sumber belajar itu yang pertama itu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Nah, artinya apa? Belajar dari keadaan langsung atau lingkungan yang ada di sekitar siswa, itu intinya gitu ya. Akan memberikan pengalaman konkret kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, itu artinya apa? Bahwa sumber belajar itu dapat disajikan atau dapat menyajikan, guru dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, misalkan tidak diadakan oleh sekolah gitu ya, tidak memungkinkan atau tidak bisa dikunjungi atau tidak bisa dilihat secara langsung atau konkret. Itu artinya mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala, sajian yang ada di dalam kelas. Ini dalam arti memperluas wawasan, itu ya sama ya teman-teman ya. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru sesuai dengan perkembangan masa kini atau informasi terkini atau fakta terkini. Jadi untuk soal nomor 7 yang sesuai dengan teks, narasi teksnya adalah yang jawabannya adalah yang D, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta daya indera, gitu ya teman-teman ya. Nomor 8, rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT atau apa itu? ICT itu apa artinya? Ya. TIK lah bahasanya ya, TIK sama ya, informasi komunikasi teknologi ya, information technology, communication technology ya. Artinya yang mana ini tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT itu yang mana? Apakah setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar? B. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. C. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. D. Setelah mengamati amoeba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Oke, kita akan cek satu persatu. Jadi kalau pengintegrasian ICT itu masuknya di kondisi lagi teman-teman ya. Kita ceknya di kondisi. Kondisinya yang mana ini? Yang ini coba kita lihat yang D. Mengamati amoeba melalui mikroskop. Itu mengintegrasikan teknologi TIK apa enggak? Ya, ternyata itu tidak ya, bukan ya teman-teman. Ini tidak mengintegrasikan, mikroskop itu bukan dari informasi komunikasi teknologi ya, bukan TIK intinya ya. Kemudian yang kedua, mengamati tumbuhan di halaman. Nah, mengamati tumbuhan di halaman itu juga bukan merupakan integrasi ICT dalam pembelajaran gitu ya teman-teman. Kemudian setelah membaca menggunakan HP, nah HP ini masuk dalam integrasi ICT ya teman-teman. Tapi yang dilihat yang ini, mengerjakan pekerjaan rumah, berarti bukan termasuk dari bagian pembelajaran ya, bagian berlangsungnya pembelajaran ya, intinya gitu ya. Kalau yang ini bukan, berarti D ini yang paling benar. Melihat tayangan video itu jelas di YouTube itu termasuk integrasi ICT, menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar. Nah, betul itu teman-teman, bisa diukur ya. Kalau mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu itu apa hubungannya dengan pembelajaran ya, sedikit sekali aja. Dia paling relevan adalah jawabannya yang A teman-teman. Next, nomor 9.
Ciri-ciri evaluasi yang baik adalah apakah A. keefektifan dan efisiensi, B. objektivitas dan integritas, C. kesahihan dan keandalan, D. komprehensif dan kooperatif. Coba kita amati ya ciri-ciri evaluasi yang baik ya. Ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama ya, evaluasi dikatakan baik itu jika memiliki validitas atau kesahihan ya. Validitasnya juga harus baik. Nah, validitas merupakan syarat terpenting dalam suatu alat evaluasi ya. Suatu teknik evaluasi dikatakan memiliki validitas yang tinggi atau disebut valid jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang akan diukur, itu namanya valid atau sahih. Dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur gitu ya. Misalkan kalau mengukur kemampuan siswa dalam berenang, maka menggunakan tes praktik, itu artinya match antara yang diukur dengan alat ukurnya sama gitu ya. Jadi yang diukur adalah keterampilan berenang, alat ukurnya praktik gitu, sama, berarti match gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keandalan. Ciri-ciri evaluasi yang baik yang kedua adalah keandalan. Bahasa keandalan itu bahasa lainnya adalah reliability ya. Artinya ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu tes atau alat evaluasi dikatakan handal atau andal jika ia dapat dipercaya, konsisten atau stabil dan produktif. Itu namanya keandalan. Atau dalam bahasa lainnya reliability ya. Yang ketiga, objektivitas. Artinya apa? Objektivitas suatu tes ditentukan oleh tingkat atau kualitas kesamaan skor-skor yang diperoleh dengan tes tersebut, meskipun hasilnya tes itu dinilai oleh beberapa orang. Jadi meskipun dinilai oleh beberapa orang, hasilnya tetap sama atau mendekati sama. Itu namanya objektif. Kemudian yang keempat, kepraktisan. Jadi praktis. Nah, kepraktisan suatu tes penting juga diperhatikan. Suatu tes dikatakan memiliki kepraktisan yang baik jika kemungkinan untuk menggunakan tes itu besar. Jadi memungkinkan untuk menggunakan tes model itu gitu ya teman-teman. Jadi ada validitas, ada keandalan, ada objektivitas, ada kepraktisan. Kita cek yang A, keefektifan itu tidak termasuk, efisiensi juga tidak termasuk gitu ya teman-teman. Keefektifan mungkin ya kepraktisan itu ya, tapi kalau efisiensi tidak ada. Objektivitas masuk, integritas tidak ada. Yang C, kesahihan ada, keandalan ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau D, komprehensif tidak ada, kooperatif juga tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Next, nomor 10 teman-teman. Di antara jenis soal ini, mana yang paling cocok untuk mengukur perilaku kreatif? Coba diamati ya teman-teman. Ini ada perilaku kreatif. Perilaku, alat ukur perilaku atau alat ukur perilaku itu dinamakan alat ukur psikomotorik ya. Psikomotorik itu ada namanya kalau dalam bahasa sekarang ya penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu yang mana? Apakah penilaian produk, benar salah, pilihan ganda atau menjodohkan? Kita cek satu persatu ya. Ini penilaian keterampilan. Produk itu apa? Produk itu juga penilaian keterampilan. Yang menjadi penilaian keterampilan apa saja? Ada produk, ada praktek, ada portofolio, ada project ya. Praktek, produk, portofolio, project. Itu namanya penilaian keterampilan. Kemudian kalau benar salah, ini penilaian pengetahuan teman-teman ya. Pilihan ganda juga pengetahuan, menjodohkan itu juga pengetahuan gitu ya. Jadi tes tertulis itu pengetahuan ya. Benar salah, pilihan ganda, urean itu juga pengetahuan. Jadi jawaban yang paling tepat, yang sama, yang paling cocok untuk mengukur perilaku kreatif atau psikomotorik kreatif atau penilaian keterampilan kreatif itu yang mana ya? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian soal berikutnya, tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang diinginkan dengan mempertimbangkan apa? Jadi penentuan indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu mempertimbangkan apa? Apakah A, potensi peserta didik, lingkungan belajar, tingkat keluasan dan kerumitan KD, B, potensi peserta didik, biaya yang tersedia, kemampuan guru, C, potensi peserta didik, lingkungan belajar, kemampuan guru, D, potensi peserta didik dan lingkungan belajar. Coba kita cek ya. Jadi dalam mengembangkan indikator itu yang perlu dipertimbangkan ada 3 teman-teman. Yang pertama ada tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Ada tuntutan kompetensi gitu ya.
Kemudian yang kedua ada karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik. Kemudian juga karakteristik sekolah juga harus dipertimbangkan dalam penentuan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kemudian potensi peserta didik, kebutuhan peserta didik, potensi dan kebutuhan masyarakat, dan juga lingkungan atau daerah itu juga perlu diperhatikan dalam pengembangan indikator. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Kita cek ya. Kalau biaya kan tidak masuk, kemampuan guru juga tidak masuk ya. Ini kemampuan guru tidak masuk. A dan D ada semua. A itu potensi peserta didik masuk, lingkungan belajar atau lingkungan masuk, tingkat keluasan atau kerumitan KD itu juga masuk, kan masuknya di tuntutan KD, tuntutan kompetensi, jadi masuk. Ya kalau yang D dua-duanya masuk. Jadi jawaban yang paling tepat, yang paling lengkap adalah yang A. Itu ya teman-teman ya. Next, nomor 12. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif, yaitu yang mana? Apakah tuntutan pemerintah? Apakah tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional? Apakah tuntutan tugas guru dalam kompetensi pedagogik? Apakah tuntutan karakter keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan? Nah, ini tentu saja kalian juga bisa jawab. Kalau jawaban A tidak mungkin, B itu ya nggak mungkin, C tidak mungkin ya. Ini masuknya di tuntutan karakter dan keterampilan abad 21. Memang lulusan sekarang itu dibutuhkan pembelajaran yang inovatif ya teman-teman ya. Untuk mengembangkan keterampilan abad 21 apa saja? Ada 4C. Namanya keterampilan abad 21 itu 4C. Ya, critical and problem solving, kemudian creative and innovation, komunikasi dan kolaborasi. Ada 4C itu ya teman-teman ya. Next, nomor 13. Butir tes yang paling tepat untuk mengukur keterampilan indikator. Nah, indikatornya coba disimak. Menyajikan data waktu dan arah angin di pantai. Kemudian siswa diminta untuk titik-titik. Nah, ini bahasanya adalah menyajikan. Kalau menyajikan itu berarti masuknya di apa ya? Keterampilan praktik ya. Kalau menyajikan itu kita sudah bahas berkali-kali ya. Menyajikan itu berarti keterampilan praktik. Kita akan pilih opsi A sampai D, mana yang mencerminkan keterampilan praktik. Yang A, mencari tahu pengaruh. Mencari tahu itu pengetahuan teman-teman. Terutama kalau mencari tahu pengaruh berarti masuknya di critical thinking gitu ya teman-teman. Kalau di keterampilan abad 21 itu namanya critical thinking. Kemudian menentukan waktu. Nah, proses menentukan waktu ini masuknya juga pengetahuan, tapi tahapnya applying atau C3 ya. Berdiskusi secara kelompok, ini kolaborasi ya, keterampilan kolaborasi, ini masuknya di keterampilan kolaborasi. Kemudian mempresentasikan hasil percobaan, mempresentasikan, ini masuknya di keterampilan praktik ya, cocok yang match ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana antara A, B, C, D? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya teman-teman ya. Oke, masuk soal berikutnya. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS atau High Order Thinking Skill ya, atau berpikir tingkat tinggi. Itu kalau di bahasa Indonesia keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya High Order Thinking Skill. Nah, bila yang apa? Apakah A menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah? Tentu saja tidak ya teman-teman. Karena HOTS tadi adalah High Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. B menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Oke, betul. C menggunakan unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. Semuanya tujuan pembelajaran itu harus menggunakan A, B, C, D gitu ya teman-teman. Mengandung unsur-unsur baru juga tidak. Berarti yang ini dan ini tidak. Ya, B dan C yang paling mana? Yang kalau C itu semua tujuan pembelajaran juga memang harus ada ABCD-nya, redaksinya juga harus jelas. Tapi khusus untuk berorientasi HOTS, tujuan pembelajaran yang berorientasi HOTS itu yang B gitu ya teman-teman ya. Next, nomor 15. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan apa? Apakah keberhasilan aktivitas pembelajaran, nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran, kinerja guru dalam mengajar, pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Nah, ini kalau rancangan pembelajaran itu yang paling pokok itu ya, kalau ini jawabannya keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jadi yang disorot adalah RPP itu untuk menguji aktivitas pembelajaran gitu ya teman-teman. Bukan untuk
menjadikan nilai siswa dan evaluasi pembelajaran yang bagus gitu, bukan untuk mengukur kinerja guru, juga bukan. RPP atau rancangan pembelajaran baik prota, promes, silabus itu bukan untuk mengukur kinerja guru gitu ya teman-teman. Pemahaman siswa juga bukan, itu otomatis nanti ya berikutnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian 16, perhatikan hal berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP, mana yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Nah, kita tadi sudah mengatakan bahwa pembelajaran abad 21 itu cirinya adalah 4C. Critical and problem solving, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif inovasi. Kira-kira yang bisa masuk yang mana ya? Kalau KD teman-teman, KD itu kan tidak usah dikembangkan, itu kan dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya teman-teman ya. Kalau indikator pencapaian kompetensi itu biasanya itu adalah adanya KKO yang harus diukur secara jelas. Nah, kalau kolaborasi dan komunikasi itu biasanya tidak dimasukkan di indikator pencapaian kompetensi ya, yang dimasukkan biasanya kritikal dan kreatif gitu ya. Kreatif itu pun juga sedikit, yang paling banyak untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu ya yang kritikal problem solving itu ya teman-teman ya. Kalau tujuan bisa 4-4-nya masuk, kalau kegiatan pembelajaran juga 4-4-nya masuk ya. Tapi yang paling banyak disorot ya yang kegiatan pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran itu ya, kegiatan pembelajaran itu yang ada di dalamnya ada kegiatan critical problem solving, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif and innovation ya. Tujuannya memang seperti itu ya, mengarahkan langkah pembelajaran agar bisa mengembangkan pembelajaran kritis, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan peserta didik lain, bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya atau komunikasi, kemudian bisa kreatif, mengeluarkan ide baru, dan juga inovatif itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat, kegiatan apa yang paling banyak bisa diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Tentu saja jawabannya adalah yang nomor 4, yaitu kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nomor 17, ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOTS yang paling tepat yang mana? Apakah A. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanyanya. Tadi kita juga sudah bahas ya teman-teman ya, bahwa IPK yang berorientasi HOTS itu cirinya adalah yang masuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi, atau berpikir tingkat tinggi itu masuknya di C4 ke atas, C5, C6 ya, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, kita mengingat dulu ya masing-masing dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Caldwell ya. Itu dimulai dari C1, mengingat. C1 itu mengingat. Kata kerjanya yang biasa digunakan adalah mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, menyebutkan, menulis. Nah, menulis ini juga masuk di C1 teman-teman. Tapi menulisnya berbeda, misalkan menulis huruf B gitu saja itu masuknya di C1. Menulis kalimat apa itu juga C1. Kalau menuliskan sendiri itu masuknya nanti di C4. Bedanya gitu. Kalau C2 itu memahami, yang dikatakan paham itu biasanya kata kerjanya ya bisa menjelaskan, bisa mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Kemudian C3 itu mengaplikasi. Contohnya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, dan lain-lain. Kemudian C4 menganalisis. Itu contohnya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, menelaah, menganalisis, menghubungkan, menuliskan. Nah, menuliskan ini juga masuk di C4 ya. Menuliskannya berbeda dengan menuliskan di C1 ya, nanti kita lihat ya bahasanya ya. C5 itu melakukan evaluasi, artinya mengambil keputusan sendiri. Biasanya kata kerja yang digunakan secara lazim untuk semua mapel ya, itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, itu masuknya di evaluasi. Yang terakhir adalah C6, itu adalah mencipta. Nah, mencipta itu artinya apa? Melakukan, mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Nah, contohnya apa? Mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis,
Menulis juga masuknya di C6 juga ya teman-teman ya ternyata. Jadi menulis itu masuk C1, C4, C6 tapi berbeda ya. Misalkan menulis novel itu masuknya mencipta, C6 masuknya gitu ya teman-teman. Coba kita sekarang cek ya. Tadi soalnya adalah indikator mana yang berorientasi HOTS. Kita lihat kata kerjanya ini menulis ini masuknya tadi apa? C1 dan C4. C6 juga masuk. Nah, menulis di sini mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Menuliskan kata tanya. Artinya dia paham masuknya berarti bukan di C1 tapi C4. Kemudian menjelaskan ini tadi masuknya di C2. Menyebutkan tadi masuknya di C1. Menerapkan tadi masuknya di C3. Jadi mana yang berorientasi hot? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menulis kata tanya dengan bahasanya sendiri yang dengan benar gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Nomor 18. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang paling tepat yang berpusat pada siswa ya. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, berpusat pada siswa tadi kita sudah bahas ya. Artinya student center learning, pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya siswa yang aktif. Coba kita lihat ya, opsi yang A. Siswa bertanya jawab berarti yang aktif siapa? Siswa. Ya, kemudian kita lihat yang B. Ini berarti student center learning ya. Guru memberikan pertanyaan berarti yang aktif gurunya, berarti teacher center learning atau TCL. Siswa disajikan materi, yang menyajikan siapa? Guru. Kan ini disajikan berarti siswanya pasif, yang aktif adalah gurunya. Guru menyajikan materi PowerPoint pada siswa, berarti ini masuknya di teacher center learning. Siswa diberikan, ini katanya juga diberikan, kata-katanya diberikan. Nah, diberikan berarti yang aktif adalah gurunya ya, berarti ini juga teacher center learning. Jadi jawaban mana yang merupakan deskripsi kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang paling tepat adalah tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, nomor 18. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik. Apakah A, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional terdapat satu kata kerja operasional? B, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat satu kata kerja operasional? C, sulit untuk mengukur mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat satu kata kerja operasional. D, sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Nah, alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Sulit untuk mengukur apabila ada lebih satu tujuan pembelajaran itu ada lebih dari satu kata kerja operasional, akan sulit teman-teman gitu ya. Mengamati juga sulit gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bahas ya. Jadi kompetensi kepribadian itu contohnya, indikatornya adalah bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia gitu ya. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir, menjunjung kode etik profesi guru gitu ya. Itu namanya kepribadian. Kalau sosial itu memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, tidak diskriminatif atau toleransi intinya ya. Karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, nah berarti punya toleransi yang tinggi yang pertama. Yang kedua, bisa berkomunikasi efektif, kemudian memiliki sifat empatik, santun, sesama pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua dan masyarakat gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya adaptasi di tempat bertugas ya. Bisa beradaptasi di tempat bertugas baru di seluruh wilayah Indonesia ya, yang memiliki keragaman sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain sehingga
secara lisan maupun tulisan atau bentuk lain. Jadi gitu ya. Next, nomor 20 di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan. Yang mana ini tentu saja kalian juga bisa jawab semua ya. Nah, kita langsung aja. Opsi A, mengkomunikasikan temuan masalah. Jadi tahap mengkomunikasikan itu biasanya masuk di misalkan di pembelajaran saintifik ya. Di saintifik itu masuknya di langkah pembelajaran teman-teman. Ini masuk di langkah pembelajaran ya, termasuk dari sintak pembelajaran. Mengolah, mengasosiasi ini juga sintak pembelajarannya di langkah pembelajaran. Kemudian mengevaluasi, kegiatan evaluasi itu bisa masuk di langkah pembelajaran, bisa masuk di penilaian, tapi kebanyakan langkah penilaian itu di penutup. Menyampaikan bahan menarik perhatian ini masuknya di kegiatan apersepsi teman-teman ya. Apersepsi ini masuknya di pendahuluan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Bagi teman-teman yang kelewat ya, ada teman-teman yang banyak yang videonya ingin di list gitu ya, dari seri 1 sampai seri seterusnya. Kalian tak cukup lihat di koleksi videonya, ada di situ, sudah ada semua, tinggal dipilih dari awal sampai akhir, pelajari dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan pembelajaran kali ini itu akan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal P3K untuk tahun ini. Dan semoga siapa saja yang menonton video ini, menonton video dari My Channel, belajar bersama dari My Channel, semuanya lulus P3K 2021 dan menjadi P3K. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya.